Oke, baik. Selamat siang, selamat malam, tergantung Anda nonton videonya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan cara menganalisa sebuah pergerakan harga, mau harga apapun itu ya, mau aset komoditas, aset saham gitu kan, forex bahkan juga bisa. Selagi itu ada volumenya begitu ya. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya izin perkenalan Bapak Ibu, nama saya Arif Sindutomo. Saya sudah bergelut di dunia pasar modal, pasar keuangan sejak tahun 2017-18 begitu ya. Ya, masih kemarin sore gitu ya, masih anak kemarin sore. Tapi bolehlah ya saya sharing-sharing sedikit ya. Di sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah cara yang sangat-sangat populer. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya, atau mungkin bukan cuma dengar ya, bahkan sudah pernah coba gitu ya. Mencoba di dalam aktivitas Anda, dicoba, yaitu adalah analisa menggunakan moving average ya, indikator gitu ya. Ini saya akan coba jelaskan di TradingView. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan website TradingView ini, karena ini ya walaupun memang ada versi pro-nya ya, tapi tidak inilah ya, tidak diwajibkan ya untuk Anda registrasi ke pro. Dan menurut saya gratis pun juga sudah sangat oke ya. Ya ini saya nggak disponsorin sama TradingView sama sekali ya. Oke, saya akan coba lanjutkan. Tadi saya sempat mention bahwa metode ini itu sangat-sangat populer sekali. Banyak orang yang sudah menggunakan dan mungkin bahkan Anda juga pernah pakai gitu ya. Tapi ada sebuah fenomena yang unik, yaitu adalah metode ini terkenal, tapi banyak yang masih mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan menganalisanya atau mungkin mengalami kerugian. Maksud saya begini, indikator ini atau cara ini itu sudah sangat populer sekali, tapi HUW ada yang rugi gitu ya. Nah, mari saya bersama-sama mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar, sama-sama rendah hati begitu ya. Harus kita akui bahwa yang namanya kita beraktivitas di dalam financial market itu tidak ada sebuah cara yang sapu jagat gitu. Kalau saya bilang ya, sapu jagat ini artinya adalah anti badai, anti angin gitu, maksud saya tuh ya anti loss gitu ya, selalu profit itu nggak ada ya. Intinya mah sakti mandraguna gitu ya, itu nggak akan pernah ada gitu. Mungkin Anda hari ini Anda mendengar saya membawakan materi moving average, lalu Anda mungkin skip videonya, atau mungkin bahkan Anda selesaikan video ini dan Anda tonton video dari tempat lain menjelaskan hal yang berbeda ya. Anda ikuti itu, nggak ada masalah sebenarnya, tapi Anda juga harus paham bahwa apapun barangnya, apapun cara menganalisanya itu ada potensi kerugian, dan itu harus diakui dari awal. Kalau Anda tidak deal dengan kerugian, udah mending nggak usah gitu ya. Mungkin Anda tidak cocok gitu kan. Ini sama dengan halnya begini, Anda merasa bahwa ada opportunity untuk jualan bakso gitu kan, tapi Anda nggak deal dengan yang namanya nggak ada orang yang beli bakso Anda gitu kan. Anda tidak siap menghadapi itu, ya udah mending nggak usah jualan bakso gitu kan. Atau mungkin Anda merasa bahwa wah kayaknya jadi ojek online itu sebuah kegiatan yang oke ya, bisa menghasilkan, tapi Anda nggak mau kena panas, nggak mau kena hujan, ya udah mending nggak usah lah gitu kan. Anda mungkin nggak cocok di situ. Nah, itu sama halnya dengan kita beraktivitas di market ya. Dengan kita beraktivitas di market, kita trading ya, kita melakukan transaksi, kita harus deal ya dengan namanya kerugian. Mau pakai analisa apapun terserah ya, yang intinya adalah Anda deal dulu nih, Anda siap bangkrut gitu kan. Saya tidak mendoakan Anda akan bangkrut, tidak nggak gitu ya. Maksudnya ya kita kan selalu mempersiapkan hal terburuk gitu kan. Lalu mungkin Anda bisa berpikiran seperti ini, lah kalau misalkan ini sudah bisa ketahuan menghasilkan sesuatu yang tidak oke, ya kenapa dilanjutkan gitu ya. Namanya juga analisa salah itu sebuah hal yang ya so what gitu loh, kayak ya udahlah gitu kan, namanya juga analisa. Nah ya kayaknya daripada panjang lebar gitu kan, ya sudah saya lanjut saja ya. Jadi saya akan coba mengaplikasikan indikatornya namanya moving average seperti tadi yang saya bilang. Ini saya pakai TradingView by the way ya. Caranya adalah ini asetnya saya pakai GJ ya, Konyen.
ya. Kalau misalkan Anda buka trading view dari awal, maksud dari awal tuh belum ada settingan apa-apa ya, ya nggak kayak gini ya. Tampilannya nggak kayak gini karena ini sudah ada beberapa yang saya custom, tidak custom sih, saya hanya penyesuaian selera saja gitu. Tapi pada intinya sih sama saja. Kalau Anda buka trading view dari awal, jelas belum ada indikator. Mungkin ada ya, nggak tahu sih sekarang defaultnya bagaimana. Tapi ketika polos seperti ini, Anda bisa menuju ke indikator, bagian indikator di sini ya. Ini semoga kursor saya kelihatan. Anda ke bagian indikator, lalu kita ketik saja moving average gitu kan. Moving average. Nah, di sini ada banyak, ada yang simple, ada yang Kaufman adaptif. Ini jadi trading view juga dia menaungi beberapa settingan-settingan dari para usernya gitu kan. Nah di sini saya akan mencoba yang eksponensial ya. Kenapa nggak yang weighted? Kenapa nggak simple? Itu panjang. Udah pokoknya telan dulu aja ya. Jadi kita klik yang eksponensial. Lalu akan muncul garis di sini. Ini garisnya warna biru. Ini bisa disetting ya sesuai dengan selera. Anda bisa ke bagian ini di kiri pojok atas ini ya. Ada gerigi pengaturan. Nah, di sini bisa di custom gitu ya. Mulai dari warna, saya biasa sukanya warna hitam gitu ya. Ini selera saja Bapak Ibu. Nah, kita bagian ke input. Nah, di sini biasanya orang ya. Di sini kebanyakan gitu ya. Nyari angka sakti gitu kan. Angka berapa sih yang benar-benar bisa dijadikan acuan bahwa oke, ini adalah sebuah titik beli, atau mungkin di sini adalah sebuah area titik jual. Biasanya orang tuh ribetnya di sini, banyak yang nanya parameternya berapa Pak gitu kan, angka moving average-nya berapa. Saya harus katakan balik lagi ya, tidak ada parameter, tidak ada sebuah cara yang sakti mandraguna, pasti ada loss-nya. Kalau Anda tidak deal dengan loss ya udah mending kesana aja deh gitu. Nah ini biar saya fair gitu ya, saya coba menggunakan teknologi terbaru ya. Dulu waktu saya masuk ke dunia financial ini belum ada ya. Mungkin ada, tapi saya yang mungkin yang gaptek gitu kan. Pakai chat GPT ya, pakai AI ya. Saya di sini coba tanya ke AI. Jadi berikan saya parameter untuk indikator moving average eksponensial. Di sini dia menjabarkan beberapa parameter angka gitu ya untuk settingan moving average-nya. Ada yang 5 dan ini luar biasa ya. Dia bukan hanya memberikan parameter angkanya saja, tapi juga memberikan fungsi-fungsinya dan sebuah panduan ini cocoknya itu dengan time frame berapa. Contoh di sini ada karakter cocok untuk gaya apa, time frame berapa gitu. Ini luar biasa sekali ya, langsung diberikan. Ini kalau misalkan di zaman sekarang ya, ini seharusnya Anda tidak ada alasan lagi untuk tidak terjun ke financial market ya, karena ini sudah sangat-sangat membantu sekali. Karena dulu waktu saya masuk ke pasar modal ya kayak gini-gini tuh sebuah hal yang mahal lah gitu ya. Oke, saya di sini tinggal pilih saja suka yang mana gitu kan. Saya terbiasa dengan nominal yang parameter yang besar. Kenapa? Sedikit informasi, semakin kecil sebuah time frame, sebuah parameter, akurasinya itu semakin rendah, tapi waktu tunggunya semakin sedikit gitu ya. Jadi ya bagi saya itu win-win solution. Saya akan coba menggunakan EMA 100. Oke. Jadi nanti kita di trading view-nya akan kita setting jadi 100. Di sini sudah ada penjelasannya. Time frame-nya biasa H1 H4 ya, jadi 1 jam atau 4 jam. Lalu cocoknya untuk dengan gaya apa, yaitu swing gitu kan. Jadi kita balik lagi ke trading view, kita masukkan 100 gitu ya. Lalu tekan OK. Oke. Jadi bagaimana cara menganalisanya? Simpel sekali. Ketika harga itu ada di atas garis moving average, sudut pandang kita adalah buy. Oke, sudut pandang kita adalah buy. Sell-nya apakah boleh? Saya nggak tahu sebenarnya. Ketika dia akan, contoh ya ke area ini ya. Ini kan yang saya coba, akan saya bahas yang ini ya. Sebentar.
Saya kasih tanda ya. Ini saya yakin banyak sekali yang sudah pernah dengar, yaitu adalah kita tunggu di garis moving average-nya lalu kita lakukan eksekusi. Persoalannya adalah apakah betul ketika dia menyentuh moving average-nya harganya akan balik badan gitu ya, balik arah gitu kan. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Kalau misalkan di poin ini ada orang tahu harganya akan balik badan, saya yakin orang itu adalah orang yang paling bisa baca masa depan. Tapi yang seperti kita tahu kan tidak ada yang bisa baca masa depan ya. Jadi tetap kita harus pasang stop loss. Stop lossnya di mana? Yang paling ideal sih di bawahnya gitu kan. Walaupun memang ketika kita berbicara stop loss itu kita juga berbicara dengan berapa equity yang kita punya gitu ya. Jadi sudut pandangnya adalah ketika harga itu di atas moving average, sudut pandang kita adalah buy. Apakah boleh sell gitu kan? Ya boleh-boleh saja, tapi size-nya dikurangin gitu kan. Artinya probabilitasnya lebih rendah ketimbang kita itu melakukan transaksi buy. Lalu berapa kali ya dia terkena garis dan akhirnya balik badan jadi naik gitu kan. Contoh ini ya, ini ada lagi nih. Yang ini ya. Ini saya time frame-nya H4 ya. Selalu ya saya sarankan untuk menggunakan time frame yang besar. Lalu di sini ada 1, 2, nah. Lalu di sini bagi saya sih ini tidak kena ya, tapi sudah nge-swing ya. Ya untuk Anda yang belum tahu swing, silahkan nanti boleh join di komunitas kita, nanti akan saya pandu. Ya, atau mungkin Anda coba bisa dilihat di video-video sebelumnya di channel ini ya. Itu sudah saya jelaskan cukup lengkap sebetulnya. Tinggal tinggal diniatkan saja untuk nonton, siapkan waktu gitu ya. Waktu dan kuota. Di sini sih tidak terkena ya, tapi ini juga sebuah pertanda bahwa dia akan balik badan gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik ya. Dia menembus garisnya, tapi dia malah balik arah. Jadi garisnya ditembus dulu, EMA-nya ditembus, tapi tidak lanjut turun, tapi malah mantul. Tapi mantulnya ini unik ya, dia tidak mantul di garisnya. Nah, ini adalah sebuah contoh nyata bahwa tidak ada hal yang pasti ya. Tidak ada sebuah cara yang sapu jagat, tidak ada sebuah cara yang sakti mandraguna. Tapi di selanjutnya ya, di periode selanjutnya ini perfect ya. Dia ngekor gitu ya dan lanjut naik. Nah, ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Dia menembus garis EMA-nya dan ini beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan dia menembus dan tidak lama lagi, dia tidak butuh waktu lama untuk dia kembali ke atas moving average-nya ya. Ini berarti dari Senin tanggal 26 dia coba turun lalu dia balik lagi itu di sini, berarti 1 minggu ya. Dari tanggal 26 Senin ketemu Senin lagi ya, seminggu ya, butuh waktu seminggu untuk bisa dia kembali naik. Nah, di sini ada yang unik. Dan ini cukup oke ya untuk dijadikan sebuah entry ya. Saya tidak bilang ini pasti naik gitu ya. Ini tetap butuh konfirmasi gitu ya. Kalau Anda di spot sih tidak masalah, tapi kalau Anda di leverage sih bagi saya sih jangan sekarang ya. Ini saya bikin video ini hari Jumat ya. Jadi ketika Anda masuk sekarang, ini kalau di forex ini jelas pasti overnight ya. Jadi ada baiknya untuk nanti sajalah hari Senin atau hari Jumat gitu ya. Hari Senin atau hari Selasa ya. Ini sebuah pergerakan yang oke ya. Dia naik dan dia mendekati garisnya, mendekati moving average 100-nya. Nah, ketika seperti ini yang kita harapkan adalah begini ya. Adalah gerakan yang lanjut naik. Tapi apakah pasti naik Pak? Ya nggak tahu. Emang ada yang tahu. Ya mungkin Anda pernah merasa bahwa wah, tapi si itu tahu kok, si itu benar tahu ya. Kemungkinan itu cuma 1 kali dianalisa terus hoki benar. Gitu kan ya, coba aja suruh bikin 10 analisa terus 10-10-nya benar apa enggak gitu kan. Ya. Nah, ini bisa jadi sebuah ancang-ancang saya bilang ya. Ancang-ancang untuk kita bisa masuk
pembelian di pound yen. Ya, dan ini tidak hanya untuk pound yen saja ya. Di saham pun Anda bisa. Di contoh saya akan BBRI gitu ya. Nah, BBRI ini karena saham kita idealnya menggunakan time frame yang besar. Nah, untuk BBRI ini ada, ini BTW saya ada analisa ya, analisanya gagal. Nah, ini ada sebuah pergerakan yang mana pergerakannya di bawah moving average. Nah, kalau seperti ini ya sudah diamkan saja gitu kan. Artinya ya toh kan ya kalau misalkan kita mau nge-short di saham kan nggak bisa ya. Nah, tapi sebelumnya kan rapih ya. Dia kena moving average mantul, kena moving average mantul, begitu. Contoh lagi ya di mana? Di kripto mungkin ya. Nah, walaupun saya tidak terlalu intens di kripto dan mungkin sama sekali tidak ya, karena saya tidak terlalu bergelut di dunia kripto. Ini ada pergerakan di 4 jam. Nah, ini pergerakannya adalah di bawah moving average. Kalau seperti ini ya langkah baiknya kita short sell saja ya, walaupun juga tetap harus pahami resikonya ya, takutnya nanti malah dia retrace naik mendekati moving average. Idealnya sih nunggu moving average-nya ya, nunggu kena moving average-nya seperti ini baru kita entry sell ya. Nah, kita lanjut bisa mungkin di gold ya. Di gold juga menarik ya. Di gold menarik ini untuk sekarang ini dia masih belum berada di atas moving average ya. Jadi idealnya kita masih nunggu gitu ya. Jadi ini sebuah cara yang sangat-sangat simpel, sangat-sangat bisa diaplikasikan. Anda hanya butuh account TradingView saja. Anda aplikasikan indikatornya dan Anda sudah bisa menganalisanya. Soal entry, soal stop loss itu beda hal ya. Bagi saya analisa dan trading itu beda hal. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nanti akan coba kita bahas lagi lebih mendalam ya. Pastikan Anda subscribe, pastikan Anda like video ini, itu kan bagikan ke teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.